banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari peserta ini, nggih, para dokter. Yang pertama untuk Dokter Wari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Izin bertanya, bagaimana meyakinkan diri kita untuk tetap positif dan optimis di era pandemi sekarang ini? Sebab tidak sedikit siswa atau mahasiswa yang merasa stres dengan tugas selama pembelajaran daring ini. Yang kedua, mungkin ini lebih cocok ke Dokter Ica, nggih. Bagaimana kita sebagai seorang anak menjaga kesehatan mental kita saat berada di lingkungan keluarga yang tidak mendukung sehingga menyebabkan kesehatan mental kita terganggu. Bagaimana mengubah stigma mereka tentang konsep kesehatan mental ini agar dapat mensupport bukannya malah menekan. Terima kasih. Monggo Dokter Wari, boleh atau Dokter Ica dulu? Boleh Mbak Suci. Dokter Tentang Wari, monggo ya, nggih. bagaimana meyakinkan untuk tetap positif ya. Tadi kan kita Tadi sudah diskusi ya bahwa berpikir positif itu sebuah latihan gitu ya. Jadi hasil dari pelatihan. Kenapa dulu saya itu misalnya ya ada remaja datang dengan gangguan cemas gitu. Duh, jangan-jangan ini gitu. Terus dulu saya nggak begini loh dok gitu ya. Nah karena tanpa dia sadari dia melatih ya. Begitu pandemi muncul gitu, kemudian tanpa sadar pikirannya eh, dilatih dengan pengulangan-pengulangan ya pikiran tentang resiko dari pandemi yang berlebihan. Aduh, gimana ya pandemi? Jangan-jangan ini. Nanti kalau aku sakit gimana? Nanti kalau orang tua aku sakit gimana? Nanti kalau aku nggak bisa mengerjakan tugas-tugas gimana? Terus sampai kapan pandemi ini? Dilatih terus, yang pikirannya dulu itu nggak berpikir tentang atau tidak terbiasa dengan pikiran negatif, dia sehat gitu ya, biasa gitu. Ya, karena seimbang, ya berpikir negatif wajar lah ya, aduh pandemi jangan-jangan aku bisa kena nih, itu kan satu kewaspadaan ya. Tapi kan kemudian oke deh, Bismillah, berarti aku harus gimana nih supaya nggak kena. Jadi pikiran waspada itu membuat kita antisipasi gitu. Ya, Allah menyediakan kita rasa cemas, rasa takut supaya apa? Supaya waspada. Waspadanya dengan cara apa? Mengantisipasi supaya resiko tidak terjadi. Nah, tetapi ketika pikiran itu yang dikembangkan ya terus itu, maka otomatis kalau di dalam otak kita itu ada peta-peta gitu ya, peta perilaku, peta pemikiran gitu. Yang semakin sering diulang dia yang makin tebal dan dia akan mendominasi. Sehingga kalau sekarang kok saya sering berpikir negatif ya, oke deh, alhamdulillah aku menyadari gitu. Sekarang aku akan coba latih karena ada sisi ada peta pikiran negatif, ada peta pikiran positif. Karena akhir-akhir ini aku sering tebalkan yang pikiran negatif, jadi yang positifnya jadi tipis. Otomatis yang dominan mengganggu kita sehari-hari itu adalah pikiran negatif. Nah, gimana caranya kalau aku pengen pikiran positifku ini tebal? Nah, tadi begitu pikiran negatif itu muncul, belajar stop, belajar pindah. Ya. Begitu, aduh jangan-jangan, oh, Bismillah ya Allah, mudah-mudahan kami sehat. Alhamdulillah, waduh daring, gara-gara daring ini aku jadi nggak bisa lomba ini, harus apa harusnya organisasinya ini jadi ini. Tapi walaupun pandemi, tapi aku masih bisa ini. Aku masih punya ini. Jadi stop, terus pindah, tebalkan pikiran positif. Muncul lagi, stop lagi, pindahkan, tebalkan ke pikiran positif. Nah, pikiran positif itu sertai dengan perilaku positif. Apa perilaku positif itu? Senyum, ya ceria gitu. Jadi, Bismillah ya Allah, mudah-mudahan sertai dengan ekspresi dan perilaku positif. Maka hormon kita akan keluar. Serotonin kita ya, oksitosin kita, endorfin kita. Nah, dopamin kita itu akan seimbang sehingga kita akan kembali ya pada kondisi seimbang. Tapi kalau enggak, betul tadi, kenapa kok banyak stres? Karena tidak dikembalikan seimbang. Jadi tekanannya terus, aduh jangan-jangan, aduh sedihnya, aduh kok ya tidak ada pandemi. Dia tekanan terus ya, sehingga membuat hormon yang sebaliknya tadi ya, kortisol. Hormon yang sebaliknya itu yang dominan, yang tinggi. Padahal kalau hormon itu yang tinggi, ya kita tadi merasakan stres, nggak nyaman, nggak bisa seneng ya, nggak bisa bahagia. Kadang ada kan remaja yang datang,
nggak bisa bahagia dok gitu, rasanya bad mood terus. Nah itu tuh hal-hal yang mungkin karena tadi bisa nggak dok diubah, sangat bisa gitu ya. Tapi memang ketika hormonnya sudah sangat rendah, kadang-kadang ada yang butuh dengan obat, tapi tidak selalu harus memakai obat. Kalau bisa diberdayakan tadi, ayo belajar latih pikiran, ayo relaksasi, ayo healthy lifestyle yang baik yang lain lagi. Maka secara internal tubuh kita akan membaik hormonnya. Tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, kondisi itu yang tahu adalah dokter atau psikiater. Sehingga tidak self diagnosis tadi ya, tapi awareness kita terhadap kesehatan mental itu penting. Ya, jangan khawatir, otak kita lentur untuk dibentuk. Tidak ada alasan, nggak bisa, aku tuh ya kayak gini, nggak bisa berubah. Tidak. Selama kita mau melatih, insya Allah otak kita akan bisa kita latih. Ya. Itu Mbak Suci. Iya, baik, terima kasih Dokter Wari. Monggo Dokter Ica yang untuk pertanyaan kedua sepertinya lebih cocok ke jenengan ini. Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab yang pertanyaan nomor 2. Sekaligus Iya. kayaknya ada pertanyaan yang terakhir yang hampir bersamaan dengan ini. Oh, Cuman baik. mungkin saya mau nambahkan dulu apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Wareh ya. Jadi secara umum sudah dijawab, tapi mungkin saya ingin menambahkan begini. Kayak tadi kan kalau kita mau menguatkan ini ya hormon kebahagiaan tadi mungkin aduh dok saya kok bad mood terus. Nah, ketika situasi seperti itu, Dek, ya, yang paling cepat itu Anda harus segera bergerak. Ya, bergerak itu begitu Anda bergerak kemudian melakukan kayak jalan kaki ya selama 20 menit gitu ya. Anda bergerak jalan di perumahan gitu 20 menit itu biasanya hormon endorfinnya itu keluar. Ya, lalu Anda sudah mulai kayak perasaan senengnya sudah mulai muncul, tinggal diteruskan lagi gitu loh ya. Jadi banyak kok hal-hal yang ini simple yang bisa Anda lakukan ya. Nah, kemudian yang lainnya lagi, ketika dalam situasi seperti itu, Dek, ya. Nah, seringkali kita sibuk dengan ini kenapa begini karena apa sebenarnya? Kita kurang banyak bersyukur. Sehingga ketika Anda dalam kondisi seperti itu, Anda sibuk dengan menyalahkan situasi segala macam, coba cepat sekali ya Anda ubah, Anda cari hal-hal yang perlu Anda syukuri. Oh, alhamdulillah punya orang tua yang mensupport saya luar biasa. Alhamdulillah tersenyum. Alhamdulillah badan saya ini utuh. Ya, saya tidak ada cacat sedikit pun. Banyak orang yang mengalami kecacatan. Saya utuh, alhamdulillah. Saya punya tangan, punya kaki utuh, mata utuh dua. Lalu bahkan bernafas aja deh ya, kalau Anda bisa bernafas secara spontan dan itu gratis udara yang Anda ambil, harusnya itu Anda syukuri deh. Bayangkan, bandingkan dengan orang-orang yang ada di rumah sakit ya, kena COVID, dimasuk ICU, berapa itu yang harus dibayarkan, di ventilator itu harus ini iris ya, ininya tenggorokannya. Nah, itu kan mahal sekali gitu loh. Ya. Nah, ini aja Anda seringkali lupa untuk mensyukuri. Jadi ketika Anda bisa nafas spontan ya gratis, itu harusnya makasih ya Allah, alhamdulillah. Jadi Anda cari. Dan itu banyak sekali kok, Dek. Banyak, terlalu banyak yang Anda lupa untuk mensyukuri. Anda bisa makan 3 kali sehari, itu kan harus Anda syukuri. Ya, banyak banget. Nah, itu loh. Ketika Anda mensyukuri, lalu langsung alhamdulillah ya Allah, kemudian tersenyum, itu cepat sekali nanti akan mengubah mood Anda. Gitu loh. Ya, ini cara yang paling cepat sebenarnya. Gitu. Jadi kalau ketika Anda sibuk bersyukur, sampai Anda sudah lupa mengeluh lagi. Ya, Anda sibuk, wah, alhamdulillah, masya Allah, ini luar biasa, ini luar biasa. Nanti Allah akan menambahkan karunia ini kepada Anda, kan jelas janji Allah di dalam Al-Quran ya. Kalau Anda pandai bersyukur, nanti akan ditambahkan karunia Allah. Termasuk nanti dihilangkan masalah Anda ya, diangkat masalah Anda, diberikan jalan keluar oleh Allah ya. Itu ininya ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi ya Mbak Suci ya. Jadi ini tadi menghadapi keluarga yang tidak suportif begitu ya. Baik, iya Dok. Termasuk kayaknya akhir itu ada pertanyaan yang orang tua yang toksik gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Ini maksudnya toksik Benar, apa? Dok. Saya boleh nanya itu maksudnya toksik apa ya? Saya ingin persepsi Anda itu apa sih ketika mengatakan orang tuanya toksik? Siapa yang ini nanya ini? Bisakah dijawab langsung mungkin biar nggak terlalu lama? Elvanindia Tiara, boleh unmute? Hah? Dek, maksudnya Anda gimana, Dek?
Keluarganya Elvian. toksik. Nggak ada. Ya, ada ini dok, tapi belum. Suaranya? Ya, Elvan India, Ya, Mbak boleh Elvan. di unmute. Biar sekalian saya jawabnya. Iya. Oh, sering Sering mengakang. mengakang itu Bu Oh, keterangannya. oke, sedang mengakang ya. Nah, ini kan juga harus dipahami nih ya. Makanya saya ingin tahu apa namanya maksudnya toksik. Nah, sering mengekangnya ini mengekang apa ya? Nah, kan juga harus dilihat ya ininya ya. Mungkin perspektifnya jadi berbeda oleh anak-anak remaja. Nah, intinya begini ya. Intinya untuk jawaban yang terkait dengan ini tadi ya. Yang keluarga tidak mendukung ya. Apakah sampai demikian tidak mendukungnya atau bagaimana? Ya. Nah, kalau memang Anda seperti itu, sebenarnya Anda juga bisa bicara baik-baik kepada orang tuanya. Ayah, ibu, papa, mama, bapak, ibu, umi, abi, gitu ya. Ini kok seperti ini maksudnya gimana? Bisa nggak apa nama Anda sebutkan ya bahwa kita berdiskusi, boleh nggak saya menawar, bernegosiasi gitu loh. Jadi ini maksudnya apa? Boleh nggak saya tahu ini tujuannya apa gitu loh. Jadi apa namanya kalau itu tidak, jadi dicoba dulu dengan orang tuanya ya. Kalau memang benar nggak bisa aja soalnya ada orang tua yang tidak komunikatif kepada anaknya memang ada ya. Nah, kalau seperti itu mungkin nanti Anda perlu minta bantuan misalnya guru BK gitu ya, guru konseling di apa, sekolah atau misalnya saudara ayah atau ibu ya, paman, bibi, bude, pakde, Pak Le, bule gitu ya, atau kakek nenek yang kemudian ini apa untuk mediator ya, untuk berdiskusi gitu. Jadi sebenarnya apa? Jadi ketika ini dibicarakan ya, dikomunikasikan, insya Allah ada jalan keluarnya. Kadang-kadang itu apa rasanya memendam itu karena tidak ada komunikasi. Jadi ini berasumsi dia begini ya, anaknya, orang tuanya tuh begini, orang tuanya juga begitu. Ini anak saya tuh begini. Begitu kemudian ya difasilitasi misalnya ya sama orang lain gitu. Oh, ternyata ini toh gitu. Jadi sebenarnya itu kan ke arah komunikasi, diskusi. Ya memang tidak banyak keluarga di Indonesia yang membiasakan untuk diskusi, tidak banyak ya. Beda dengan keluarga barat gitu ya, mereka sudah biasa berdiskusi. Bahkan orang tua minta maaf kepada anak-anaknya kalau salah itu udah biasa kalau orang barat ya. Tapi kalau di kita kan mungkin tabu ya, orang tua minta maaf ke anaknya kalau salah itu tabu gitu ya. Nah, jadi ini memang perlu apa namanya? Perlu mungkin perlu orang lain. Nah, kalau itu memang mungkin belum ini, nah doakan orang tuanya ya, doakan ya Allah saya itu kepingin sekali punya orang tua yang komunikatif, yang penyayang, yang suportif dan ini insya Allah nanti akan dikabulkan oleh Allah. Begitu mungkin, semoga bisa menjawab ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa mungkin dikerjakan. Jangan lupa berdoa. Berdoa itu insya Allah powerful, deh, powerful. Ya, janji Allah kan Allah, mintalah kepadaku ya, nanti akan dikabulkan, intinya kan begitu. Nah, jadi berdoa ya, mungkin nggak langsung dikabulkan tapi mungkin perlu waktu, mestinya nanti Anda harus bisa menerima dan cukup bersabar gitu. Begitu mungkin Mbak Suci ya. Ya, Dok, terima kasih, baik sekali. Ya, ini lanjut ke Aurel Hewi. Izin bertanya, Dok, untuk Dokter Wari dan Dokter Bambang, apa saja yang termasuk sikap resiliensi dalam menjaga kesehatan mental? Adakah hubungan antara efikasi diri dengan kecemasan? Apa itu kecemasan setelah masa penguncian atau PPKM? Dan bagaimana cara melewati periode PPKM setenang mungkin? Ini poin keempat kemungkinan sudah dijawab tadi oleh Dokter Wari. Kemudian yang kelima, apakah dengan menghirup aromaterapi akan efisien dan cepat mengatasi stres serta kecemasan? Terima kasih, Dok. Monggo Dokter Bambang, adakah yang bisa Terima kasih Mbak Suci. Saya kira nanti lebih tepat Dokter Waris saja ya. Kalau saya memberi pengantar aja tadi sudah secara umum, saya beri kerangka pikirnya secara umum dan alhamdulillah sudah didetailkan oleh Dokter Waris sebagai ahlinya di bidang kedokteran jiwa dan Dokter Ica ahli di bidang kedokteran keluarga. Nah, saya tadi hanya kalau saya lebih menekankan pada
kesehatan fisik ya. Untuk kesehatan fisik tadi sudah disinggung oleh Dr. Wari maupun Dr. Ita juga bahwa peran tidur itu juga cukup penting, sangat penting ya. Tidur itu sebaiknya awal waktu. Maksudnya setelah belajar secukupnya, jangan begadang gitu ya. Jam 10 malam kalau bisa udah istirahat ya, lalu sudah tidur, jam 10 malam udah tidur ya, sampai dengan subuh gitu. Menjelang subuh mungkin mau sholat dulu, sunnah dulu silahkan, tapi tidurnya agak awal aja gitu. Ini penting untuk satu, untuk hormon kebahagiaan tadi. Semua hormon positif itu akan disekresikan itu mulai jam 9 malam bahkan sebenarnya ya. Terus memuncak sampai dengan jam dini hari dan masih berlanjut sampai dengan pagi. Nah, ini hormon-hormon semuanya ini yang positif tadi itu akan optimal kalau kita tidurnya nyenyak. Nyenyak, tidak ada gangguan, termasuk lampunya temaram saja, gelap gitu, tidak ada suara musik, tidak suara apalagi suara yang nggak enak itu nggak usah. Justru nyenyak, nggak ada TV, nggak ada gangguan handphone dan sebagainya. Itu semuanya akan bagus, termasuk untuk mengurangi kegemukan. Ya, jadi aneh kan kelihatannya, kegemukan justru akan diperbaiki ketika tidurnya nyenyak. Karena apa? Pembakaran lemak justru terjadi optimal pada saat kita tidur. Ini yang belum banyak diketahui. Baik, yang lain selebihnya saya kira ke psikologisnya biar Dokter Wari aja. Silakan Dokter Wari. Monggo Dokter Wari. Banyak ya tadi apa aja ya. Tadi ada ya, resiliensi. Kalau resiliensi itu kan pada dasarnya pengertiannya kan apa ya, daya lenting lah gitu ya. Ibaratnya dipukul jatuh ambruk itu ya berdiri lagi, tetap ya bola dikempesin sampai gepeng itu ya dikembalikan ya bunder lagi ya. Itu mudahnya gitu. Jadi kita diberi tekanan kayak apapun ya, ada masalah berat, karena misalnya sekarang kita pandemi, kita harusnya udah lulus kemarin, jadi tertunda, sedih banget gitu dan sebagainya itu, tapi ya terus move on gitu. Atau misalnya ada masalah di keluarga gitu ya, berat sekali gitu ya, ada masalah dengan ayah ibu gitu ya, sedih banget, mungkin malu, mungkin terpuruk gitu. Tapi ya setelah itu jadi jatuh gitu, oke, aku akan bangkit lagi, berdiri lagi ya, dan kemudian berjalan lagi. Nah, itu tuh artinya memiliki daya resiliensi yang cukup bagus ya. Jadi nggak berlama-lama kempesnya gitu ya, sehingga tidak mengganggu fungsi. Nah, itu ya tentang resiliensi. Nah, caranya gimana ya? Memang ini kan sebuah perilaku ya, keterampilan itu memang hasil dari pelatihan gitu ya. Makanya kalau sekarang aku kok enggak gitu ya, kalau saat sedih terpuruk tuh lama. Oke, berarti aku menyadari aku seperti itu dan aku pengen lebih baik gitu. Apa yang bisa aku upayakan gitu ya. Jadi dengan dilatih kita menjadi makanya kalau di dalam konsep pengasuhan, kenapa anak itu juga boleh kecewa ya? Kecewa itu bagian dari pembelajaran gitu. Nggak boleh setiap kali anak nangis terus, ayo cucup yuk beli ya. Misalnya mainannya rusak, wes diam aja nanti kita beli. Dinakali temennya, nanti ibu yang ini. Itu dia nggak berlatih ya untuk bagaimana kecewa tapi kemudian kembali. Bagaimana sedih tapi kemudian kembali. Itu tuh biasanya akan dipelajari di sepanjang kehidupannya. Tetapi kalau berarti ini mungkin pengasuhanku nih kurang, ya kita nggak usah terlalu banyak menoleh ke belakang ya, bolehlah jalan itu noleh-noleh ke belakang sebentar gitu. Tapi kalau kita noleh ke belakang terus kan kita jadi nabrak-nabrak nanti ya, malah nggak sampai-sampai gitu ya. Jadi boleh noleh ke belakang ya untuk kemudian mengambil pelajaran gitu ya, untuk kemudian meyakini bahwa itu takdir yang harus kita tempuh gitu ya. Tapi yang sekarang kita fokus adalah sekarang dan ke depan gitu. Sehingga kita nggak menghabiskan porsi waktu kita untuk, ini gara-gara kemarin Bu Ari juga dapat klien gitu ya, karena ayah ibu itu terlalu overprotect, saya nggak boleh ini, saya nggak boleh. Akhirnya saya sekarang berkembang menjadi remaja yang nggak pedean, ini. Nah, kalau kita menyadari kita nggak pedean,
kan kita oke. Sekarang apa yang harus aku lakukan ya supaya aku bisa semakin pede gitu. Bahwa mungkin kemarin ada faktor-faktor itu, ya itu adalah bagian dari sejarah masa laluku. Bismillah, sekarang yang penting ke depan gitu ya, sehingga kita nggak terlalu capek ya menghabiskan energi untuk hal-hal yang memang sudah tidak bisa kita perbaiki gitu ya, tidak bisa kita ulangi gitu ya. Jadi fokus pada apa yang kita bisa, jangan fokus pada apa yang kita nggak bisa gitu ya. Nah, termasuk hasil dari ikhtiar kita misalnya ya. Kalau kita ujian fokusnya adalah belajar mempersiapkan gitu. Tapi aduh nanti jangan-jangan dapat B ya, padahal pengennya A. Itu kan di luar kuasa kita ya, itu hadiah dari Allah gitu ya, bahwa kita sudah yang kita bisa adalah berusaha. Hasilnya apa? Itu tuh tidak jadi fokus kita dulu gitu, sehingga kita nggak aduh pokoknya piye carane A ya, jadi malah lupa belajar ya, tegang mikir A-nya gitu ya. Nah itu. Kemudian tadi apa ya yang paling bawah tadi apa Mbak yang berkaitan dengan menghirup aromaterapi. Ya. Jadi gini, otak kita itu mendapatkan stimulus dari lingkungan itu kan lewat indera ya, 5 indera. Ya, ada mata, telinga, lidah, kemudian hidung, pencium dan kulit. Nah, pada prinsipnya ya keempat indera kita ini akan menangkap sinyal apapun dari lingkungan yang kemudian dikirim ke sistem saraf pusat kita, ke otak kita sebagai stimulus yang bisa kemudian positif atau negatif ya, tergantung pada bagaimana otak kita mengolah gitu. Nah, rangsangan eksternal ini itu bisa mempengaruhi kerja hormon-hormon atau zat-zat kimia di dalam otak kita itu. Makanya ketika kita kondisinya turun gitu ya, nah kita salah satu teknik adalah bagaimana memanfaatkan atau menstimulus kelima indera ini untuk menangkap sinyal positif. Nah, sinyal positif ini ya tentu kan kita nggak sama ya. Kalau mungkin saya suka aromaterapi, saya suka bau kemenyan gitu ya. Kalau di daerah Cilacap ke sana itu kalau ngerokok itu kayak ada itu bau kemenyannya gitu. Kalau yang nggak biasa horor nih bau kemenyan gitu ya. Tentu kan orang beda. Ada yang menikmati tuh bau kemenyan ya sehingga bikin rileks. Ada yang malah tegang kalau bau kemenyan. Waduh ini ada apa ini horor nih gitu ya. Jadi tentu kita juga mengenali. Oh aku sukanya aromaterapi yang ini. Kalau itu dihirup gitu tuh jadi stimulasi positif di otak. Kita rileks ya, tapi yang nggak suka aromaterapi ya nggak usah memaksa diri ya, nggak suka bau itu ya nggak perlu dipaksa gitu. Oh teman kita katanya lavender enak baunya, bagi kita mungkin asing, ya udah gitu ya, boleh dilatih, tapi kalau kita sudah punya apa yang suka boleh. Termasuk suara-suara, misalnya ada yang suka musik, ada yang suka murotal, ada yang suka hening ya itu tuh apa yang diharapkan adalah ketika itu positif itu akan merangsang ya, menstimulus kerja di hormon-hormon di otak kita, termasuk pengecapan ya, kita suka makanan-makanan tertentu misalnya ya yang tentu saja berkaitan dengan status gizi ya, kalau apa kandungan harus disesuaikan dengan makanan sehat. Kemudian kulit ya, kenapa kok ada yang senang dipijat-pijat ya, kenapa kok kita suka apa mengelus, memeluk ya, itu semua adalah orang kan ketika diusap-usap, dipeluk itu kan stimulasinya positif ya. Nggak ada orang diusap-usap, oh aku dihukum nih dengan diusap, kan enggak ya, kecuali dipukul, dicubit gitu. Nah, tapi kalau diusap, dipeluk itu kan persepsi ya, secara umum aku disayang ya, aku diperhatikan itu sehingga positif. Jadi prinsipnya kalau misalnya kita emosinya sedang turun, kondisi perasaan kita sedang turun, ayo kita coba kelima indera kita itu untuk menangkap sinyal-sinyal positif yang tentu saja kalau kita ya harus sesuai norma, sesuai agama gitu ya. Saya suka melihat ini, tapi itu enggak boleh ya, tentu enggak ya. Jadi tentu kita tadi makanya landasan utamanya adalah kita memiliki spiritual yang kuat gitu, sehingga yang kita pilih pun insya Allah ya yang sesuai dengan agama, norma gitu. Kalau apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rangsangkan di indera-indera kita itu bisa menjadi stimulus
positif sehingga bisa merilis ketegangan kita. Kalau hormon bahagianya keluar ya, hormon stresnya akan turun dan kita akan menjadi rilis kembali, enak lagi tadi ya, tidak stres. Mungkin itu Mbak Suci ya, mudah-mudahan ada yang ketinggalan. Baik, terima kasih Dokter Wari. Ini karena waktunya sudah melewati, nggih. Ini beberapa pertanyaan nanti akan bisa nanti langsung menghubungi akun sosmed dari para dokter, nggih. Sedikit saya simpulkan dari beberapa pemaparan dari ketiga pemateri yang luar biasa hari ini di Ahad Ceria ini. Ya, kita ada beberapa permasalahan dari remaja itu sendiri dilihat dari biopsikospiritual dan sosial. Itu ada beberapa permasalahan yang harus dihadapi. Ingat, kalau ada permasalahan jangan dihindari tetapi dihadapi. Nah, kita perlu pintar-pintar ini untuk menghadapi beberapa permasalahan dari remaja ini. Dari yang Dokter Bambang tadi kita bisa dari secara fisik kita lihat dari pola tidur, pola aktivitas untuk mengurangi atau menghindari dari permasalahan seperti obesitas, seperti kecemasan juga bisa. Kemudian Dokter Wari tadi sudah menjelaskan beberapa tips-tips atau tahap-tahap biar kecemasan kita berkurang atau biar positive thinking. Nah, positive thinking kita harus jika ada negatif thinking yang muncul nih, bisa langsung stop, 1, 2, 3, balik lagi ke positive thinking. Itu bisa dilatih karena untuk pelatihan itu bisa mempertebal dari positive thinking itu sendiri. Dari Dokter Ica sendiri kita tahu bahwa peran keluarga itu sangat penting. Ada beberapa yang tahap-tahap tadi atau tips-tips untuk menjaga agar keluarga sehat. Dari perilaku yang terkecil, dari melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari secara bersama-sama, untuk kemudian bisa piknik bersama, itu bisa memperkuat jalinan dari suatu keluarga itu sendiri. Ya, dari saya apakah ada tambahan dari dokter-dokter? Sampun Mbak Suci. Sampun nggih. Terima Dari kasih. saya Mbak Suci. Oh, nggih, dari Dokter Bambang monggo, Dok. Terima kasih, saya sekaligus mewakili semua pembicara ya, menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari semuanya saja, termasuk moderator dan para peserta, para remaja maupun ada juga pendamping remaja yang ternyata juga ikut terlibat di dalam kegiatan ini. Ini semuanya tadi dikatakan Dr. Wari merupakan upaya kita untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mental, emosional kita ya. Bagi yang merasa sudah ya tadi dikatakan sudah mendeteksi atau apa tadi istilahnya Dr. Wari ya, itu sebagai kewaspadaan saja dan silakan konsultasi lebih lanjut ke ahlinya, apakah psikolog, apakah ke psikiater ya, atau dokter paling tidak, dokter anak juga boleh. Silakan konsultasi. Kalau kami ya di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta di Wiro Brajan, dan Dokter Ica itu ada di Klinik Pratama Firdaus di Jalan Kapten Tendean ya, insya Allah ya. Jalan Kapten Tendean itu Wiro Brajan tinggal lurus ke selatan, itu kalau di Jogja. Nah, terbuka peluang bagi peserta yang kemarin sudah mengisi SRQ, lalu SRQ-nya banyak yang jawaban iyanya, silakan boleh menjabri kami. Ya, boleh menjabri kami atau nanti kalau diizinkan kami juga akan menjabri adik-adik yang menjawab SRQ-nya banyak iyanya. Itu hanya screening ya, bukan diagnosis ya. Jadi screening itu hanya kewaspadaan. Jadi nanti diizinkan kami untuk melakukan hubungan secara jabri. Lalu nanti Mbak Suci jangan lupa menentukan 10 pemenang door prize ya. Siap, Dokter. Pemenang door prize akan dikirim
lewat online. Yang terakhir saya menyampaikan bahwa di dalam chatroom juga saya kirimkan satu penawaran bagi adik-adik yang mau yang bersedia untuk mengikuti pengabdian masyarakat dan bisa lanjut ke penelitian terkait dengan remaja ya. Ada 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Untuk tahap 1 itu ya dapat diikuti oleh semua remaja usia 13 sampai 18 tahun. Sedangkan tahap kedua itu khusus yang merasa punya masalah kegemukan ya, baik overweight maupun obesitas. Nah, yang ikut tahap 2 otomatis mestinya ikut tahap 1 juga karena itu satu rangkaian. Tapi yang tahap 1 tok itu ada yang tidak perlu ikut tahap 2 tok, tidak tahap 2 boleh apa-apa. Jadi sesuai dengan ketentuan yang sudah kami sampaikan di dalam chatroom. Nanti silakan ada link di dalam chatroom dan juga mungkin juga kami kirimkan lewat WA ya, melalui admin kami Mbak Ria. Begitu Mbak Suci tambahannya, insya Allah ini sangat bermanfaat. Terima kasih sekali untuk Dr. Wari dan Dr. Orizati Hilman. Sami-sami. Terima kasih para dokter. Terima kasih juga para peserta. Oh ya, sebelumnya boleh minta dokumentasi untuk foto bersama. Boleh boleh dibuka on cam, dibuka videonya. On cam, monggo. Monggo di on cam kan semua. Sudah? Masih banyak yang belum itu. Ayo on cam semua. Foto bareng Dr. Wari sekali-sekali ya. Ya. Ayo, ini ada Muhammad Dewanto yang saya lihat ini ya. Ibu Siti Zaziro, Ati Dwilan, monggo di on cam kan? Ayo yang lain. Saya mulai screenshot nggih, Dok. Silakan. Nggih. 1, 2, 3. Untuk selanjutnya room chat. Untuk ini ada beberapa, soalnya banyak peserta ya Dok, alhamdulillah. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih Dokter Bambang, terima kasih Dokter Wari, Dokter Ica, para peserta, ibu-ibu. Nggih, semoga dipertemukan lagi di selanjutnya. Terima kasih dokter. Ya. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.